Halo warga Rotas Perkakas, balik lagi bareng gue Doni Richard. Bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya. Ya halo warga Rotas Perkakas, semoga semuanya masih dalam lindungannya, masih dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat-sehat semuanya. Oke, episode kali ini gue mau ngebahas sebuah mesin blower baterai dari Inco. Ini brand yang udah lama pengen gue review. Gue tertarik karena packaging mereka yang menurut gue lebih bagus daripada brand-brand sekelasnya. Gue lihat, gue pernah pegang beberapa produknya, build quality-nya juga cukup oke menurut gue. Kali ini gue mau ngebahas sebuah mesin blower baterai Kabli 2001 QC. Sebelum kemana-mana, kita buka aja apa aja yang kita dapat dari set box pembelian si Inco ini. Inco Kabli 2001 QC. Ini ada keterangan 2 tahun servis, 3 bulan ganti suku cadang. Inco Tools Indonesia. Jadi sepertinya dia adalah salah satu brand yang udah punya representatif di Indonesia. Ini gua nggak tahu apakah begini saat pengiriman atau malah sudah dari tokonya, tapi karena kita mau review bareng-bareng jadi ya udahlah ya. Sebuah mesin blower. Oke. Terus ada nozzle. Lalu ada dustbag atau kantung debu. Manual book. Nah, untuk kartu garansinya ada di bagian kardusnya, paperless. Langsung kita cek build quality-nya. Oke, pertama-tama kita cek di bagian kantung debunya. Ukurannya ini kurang lebih 500 cc lah ya. 500 atau 350 cc. Ini sambungannya. Bahan kantung debunya, kainnya lumayan oke sih. Karena memang kayak yang gue bilang, build quality-nya si Inco ini menurut gue oke. Ini nozzle-nya. Jadi nozzle yang warna hitam ini bahannya itu karet, jadi lentur. Lalu yang ini plastik pattern. Nih, ada keterangan patented. Semacam kayak di molding gitu ya. Ini mesinnya. Oke, ini sambungannya. Nih, kayak yang gue bilang, gue itu suka sama build quality-nya si Inco ini. Karena ya mungkin karena ini brand mereka sendiri, mereka punya pabrik sendiri, jadi brandnya mereka di marking, di molding gitu. Jadi terlihat. Ini ada variable speednya 1, 2 dan 3. Satu keduanya oke, tapi waktu ketiganya nih agak-agak susah nih. Ini pengunci, ada logo gembok. Tombol yang gembok barusan nih, ini adalah untuk ngelok. Jadi si Inco Kalib 2001 ini arahnya itu bisa dibelok-belokin. Nah, kalau kita pencet tombol ini, kita bisa ngebelokin arah si blowernya. Kita mau ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Waktu ke depan dia ngelok. Nah, waktu ke tengah dia ngelok. Sorry, nggak kelihatan ya. Nih, waktu ke tengah dia ngelok. Oke. Terus ini ternyata pengunci untuk di bagian sininya nih. Ya, jadi kita masukin ke sini. Nih, putar, ngelok dia. Oke. Nah,
Untuk yang penasaran karena blower ini dijual unit aja, untuk yang penasaran baterai sama chargernya, ini chargernya, ini baterainya. Oke, 20 volt, 2 ampere maksimal share. Jadi ekosistem Inco itu udah aman banget sih menurut gue, karena ini brand yang memang udah settle menurut gue. Jadi satu baterai ini bisa dipakai di 120 lebih produk Inco yang beredar di Indonesia. Terus di bagian gripnya ini udah dilapisi karet, jadi harusnya menambah kenyamanan kita waktu handling alat ini. Untuk spek yang diklaim sama mereka, jadi voltasenya 20 volt. Untuk volume udara atau angin yang dihasilkan sama si Inco Calip 2001 ini di variable speed 123, speed satunya 0 sampai 1.5, speed 2-nya 0 sampai 2.0, speed 3-nya 0 sampai 2.7 meter kubik per menit. Terus untuk speed no load-nya atau seperti ini RPM juga ya. Jadi speed satunya 0 sampai 10.000, speed 2 0 sampai 12.500, speed 3-nya 0 sampai 17.000 per menit. Langsung aja kita cobain performanya dari Inco Calip 2001 ini. Oke, langsung aja kita tes Inco Cabri 2001. Sebelumnya, jadi secara fungsi blower ini tuh ngeluarin angin. Fungsinya itu pokoknya. Nah, dari yang gue kulik-kulik, jadi alat ini biasa dipakai di pertukangan atau di workshop furniture, hobi kayu, buat ngebersihin sisa-sisa pekerjaan mereka. Serbuk kayu, sisa pemotongan gerinda, kurang lebih kira-kira kayak gitu. Nah, sementara buat di rumahan, di luar sana alat ini dipakai buat ngebersihin halaman. Yang kalau di sini kita nyapu, mereka di sana ngebersihin daun itu atau menyingkirkan daun atau ngumpulin daun itu pakai alat ini, ditiup dengan alat ini. Sementara di kita kayak rasa-rasanya masih jarang banget atau belum jadi budaya nyapu atau ngebersihin halaman, garasi pakai alat ini. Tapi kurang lebih ya, kalau kita mau pakai di rumahan, kurang lebih keadaannya kayak beginilah. Jadi ini anggap aja ini garasi, halaman gitu. Karena di tempat gue minim sekali pohon, jadi cuma ada serbuk-serbuk kayu, sisa pemotongan kayu pekerjaan gue. Anggap aja lah ya, ini daun gitu. Nah ini kurang lebih ruangannya luasnya segini. Jadi ketimbang nyapu menurut gue kita bakalan lebih cepat ngumpulin atau nyatuin serbuk kayu sampah-sampah ini ke satu sudut gitu dibanding nyapu. Juga lebih effortless karena pakai mesin. Oke, kita coba aja langsung. Ini gua pakai speed 3. Nanti kalau udah menyudut baru kita kecilin speednya. Oke, nih ya, speed 3. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini oke, kameramen gue udah debu semua mukanya. Jadi ya kurang lebih sudutnya nyudutin sampahnya kurang lebih beginilah ya. Bentar, kita pindah sudut dulu. Oke, itu tadi performanya dari Inco Calip 2001. Jadi mudah-mudahan tes tadi bisa ngasih point of view yang bagus buat warga Retas Perkakas sekalian yang mungkin setelah melihat review ini jadi tertarik dengan mesin blower ini. Sejatinya pokoknya buat gua pribadi,
Air blower itu adalah mesin yang bisa menghasilkan angin atau meniupkan angin. Jadi sementara fungsinya untuk apa? Biasanya dipakai untuk alat cleaning, ngebersihin. Tapi sepertinya ini belum jadi budaya di kita nih, karena budaya kita itu nyapu bukan niup, ya kan. Sementara di luar sana gue lihat alat ini biasanya dipakai buat ngebersihin halaman alias nyapu alias niup. Jadi mudah-mudahan tes tadi bisa ngasih preview, bisa ngasih point of view bahwa selain alat ini kalau teman-teman sering lihatnya dipakai di workshop, tapi juga sebetulnya ini alat yang akrab digunakan sama orang-orang di luar negeri sana untuk ngebantuin ngebersihin ruangan atau halaman mereka. Pertimbangannya adalah apakah 570.000 tanpa baterai dan charger ini akan worth it untuk kita beli. Kalau gue sih ya, dengan build quality, dengan fungsi, dengan garansi yang berani mereka kasih, gue sih cukup merekomendasikan alat ini. Tapi ya itu tadi pertimbangannya adalah mungkin kalau teman-teman atau warga Retas Perkakas yang memang bukan pengguna Inco, ya berarti harus berinvest lagi di baterai dan docking chargernya. Tapi selain itu, ini alat yang cukup oke. Selain ada variable speed, terus juga arah blower yang bisa kita belok atau kita sesuaikan arahnya, jadi nilai plus daripada Inco Calip 2001 ini. Ya, mudah-mudahan tontonan ini bisa jadi referensi, bisa jadi informasi yang baik buat warga Retas Perkakas sekalian. Sekian episode kali ini, gue Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya, pamit.